Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Darmariansyah dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 1 EMA 16. Kali ini saya akan menjelaskan penyimpangan sosial bertema penyalahgunaan narkoba. Penyimpangan sosial adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bruce J. Cohen, ukuran yang menjadi dasar adanya penyimpangan bukan baik atau buruk, benar atau salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Perilaku menyimpang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya, orang-orang yang mengonsumsi narkoba ketika masih sekolah di SMP, mereka mulai mencoba minuman keras yang ditawari oleh teman-temannya yang ada di SMA. Ketika mereka sudah masuk SMA, mereka mulai mencoba mengonsumsi pil Lexotan yang dosisnya ringan. Kemudian mereka mencoba obat-obatan yang dosisnya tinggi. Setelah mencoba beberapa kali, mereka akan menjadi kecanduan narkoba. Orang-orang yang mengonsumsi narkoba biasanya bertujuan untuk menenangkan diri dari masalah yang dihadapi olehnya. Misalnya, anak yang kedua orang tua sibuk bekerja dan kurang perhatian kasih sayang dari kedua orang tuanya, pasti merasa kesal dan marah. Maka untuk menghilangkan rasa kesal dan marahnya, mereka minum minuman keras. Bahkan ada yang langsung memakai narkoba. Rata-rata remaja sering keluar malam dan nongkrong bersama temannya lebih mudah untuk kecanduan narkoba. Hal ini karena ia merasa kalah dan tidak gaul apabila teman-temannya mengonsumsi narkoba dan dia tidak. Itulah mengapa banyak orang tua yang melarang anaknya untuk keluar rumah saat malam hari kecuali untuk alasan yang jelas dan mendidik. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat, terutama di kalangan remaja, ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran dosis yang normal. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Akibat yang terjadi pada penggunaan narkoba, banyak orang beranggapan bagi mereka yang sudah mengonsumsi narkoba atau narkotika secara berlebihan beresiko sebagai berikut. Yang pertama, narkoba atau narkotika dapat menyebabkan kematian karena zat-zat yang terkandung dalam narkotika mengganggu sistem kekebalan tubuh mereka sehingga dalam waktu relatif singkat bisa merenggut jiwa si pemakai. Yang kedua, penggunaan narkotika dapat bertindak nekat atau bunuh diri karena pemakai cenderung memiliki sifat acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Lalu yang ketiga, narkotika dapat menyebabkan hilangnya kontrol bagi si pemakainya karena setelah mengonsumsi narkotika, zat-zat yang terkandung di dalamnya langsung bekerja menyerang syaraf pada otak yang cenderung membuat kita tidak sadar
dan lepas kontrol. Dan inilah jenis-jenis narkoba. Berdasarkan asal zat atau bahannya, narkoba dibagi menjadi dua, yaitu tanaman, opium atau candu, atau morfin, yaitu getah tanaman Papaver somniferum, tidak terdapat di Indonesia tetapi diselundupkan di Indonesia. Kokain, yaitu olahan daun koka diolah di Amerika, lalu Peru, Bolivia, dan Kolombia. Kannabis sativa atau marijuana atau ganja banyak ditanam di Indonesia. Yang kedua, bukan tanaman. Semi sintetik adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi, disebut kaloid, opium. Contohnya heroin, kodein, morfin. Sintetik diperoleh melalui proses kimia, bahan baku kimia menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit seperti penekan batuk. Ciri-ciri umum anak pengguna narkoba: yang pertama, merokok pada usia remaja dini. Yang kedua, cenderung menarik diri dari acara keluarga dan lebih senang mengurung di kamar. Yang ketiga, bergaul dengan teman hingga larut malam, bahkan jarang pulang ke rumah. Yang keempat, sering bersenang-senang di pesta, diskotik, maupun kumpul di mall. Yang kelima, mudah tersinggung, egois, dan tidak mau disuntik oleh orang tua atau keluarga. Upaya pencegah masalah penyalahgunaan narkoba. Remaja sebenarnya berada dalam 3 pengaruh yang sama kuat, yakni sekolah, lingkungan pergaulan, dan rumah. Serta ada 2 buah proses, yakni menghindar dari lingkungan luar yang jelek dan proses dalam diri si remaja untuk mandiri dan menemukan jati dirinya. Dalam rangka membimbing dan mengarah perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah yang pertama, sikap dan tingkah laku. Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya dari cara yang kekanak-kanakan menjadi cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri, selalu menggantungkan diri kepada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.